Laporan kita udah terima ya lewat perwakilan kita di Komnas Perlindungan Anak DKI. Yang pasti sih kita tidak menginginkan ini terjadi ya. Ada konflik yang berkepanjangan dari anak ke orang tua. Tapi ya tentu tugas kita sebagai lembaga perlindungan anak memastikan bahwa siapapun anaknya, jika diperlukan perlindungan, tentu kita Komnas Perlindungan Anak berada di garda yang terdepan untuk melindungi anak sesuai fungsi kita. Walaupun harapan kami sebetulnya ini tidak boleh terjadi ya, hubungan anak dan orang tua, apalagi sampai ke berita viral ya. Tapi dengan diterimanya laporan oleh Komnas Perlindungan Anak, tentu kita setelah ini akan memproses kasus ini. Kami akan coba untuk memanggil orang tuanya, baik ayah atau ibunya, untuk bisa kami mintakan klarifikasinya tentang berita-berita ini tentunya, seperti itu. Sebetulnya kata-kata eksploitasi itu jika ada hak anak yang terabaikan, ada 10 hak anak ya. Sebenarnya pelakunya siapapun, apakah itu orang tua kandung atau katakanlah manajernya misalnya, kalau melakukan eksploitasi ekonomi nih kita lihat kan, karena Farel ada penyanyi, kemudian dia mendapatkan penghasilan. Poin pertama adalah ketika si Farel tidak diberitahu misalnya oleh orang tuanya berapa jumlah uangnya, ya itu merupakan suatu langkah awal eksploitasi. Kemudian kemana uang itu digunakan, siapa yang menggunakan, itu hak anak harus mengetahui itu. Apalagi ini adalah kerja kerasnya dia, seperti itu. Bukan serta-merta mentang-mentang orang tua kandung kemudian bebas menggunakan uang itu. Dan sekali lagi ya, sebenarnya anak itu adalah titipan. Jadi orang tua itu hanya mewakili atau punya hak untuk mengasuh sebetulnya, tidak untuk menguasai apa yang dia punya, seperti itu. Hanya berhak untuk mewakili ya, mewalikan sampai anak itu berumur sebelum 18 tahun. Jadi tugas orang tua sebenarnya hanya untuk menjaga sementara. Menjaga duitnya sebenarnya, betul. Bukan untuk memakai. Betul. Sebenarnya, kalau memakai apalagi itu tanpa sepengetahuan Farel, itu eksploitasi. Gitu. Apalagi sampai Farel, ini informasi media ya, sebelumnya bahwa si Farel tidak mengetahui uangnya itu alirannya kemana, berapa jumlahnya. Nah itu udah ada mulai tanda-tanda eksploitasi itu di situ. Apalagi sampai kemudian menghilangkan hak bermain si Farel, sampai kemudian menghilangkan hak rekreasinya. Ya, ada 10 hak anak, bermain, hak perlindungan, makanan dan kesehatan, ada 10 hak anak. Jika itu tidak terpenuhi, apalagi misalnya menggunakan hasil kerja Farel tanpa sepengetahuan Farel, itu eksploitasi. Data empiris kami ada yang mengarah ke situ. Sekali lagi ya, sementara kami akan berusaha untuk memanggil orang tuanya untuk mendapatkan informasi yang valid ya. Karena kan ya kita nggak tahu sebelumnya perlakuan kepada si Farel ini seperti apa ya. Sebelum terkenal mungkin ya. Ataupun misalnya udah terkenal, katakanlah ada misalnya pemaksaan ya, harus menyanyi tanpa memperdulikan kesehatan ya, tanpa memperdulikan istirahat ya, biasanya seperti itu. Oh, jadi kekerasan itu bukan hanya kekerasan fisik, tangan, betul, memukul, tapi kekerasan juga untuk dalam memenuhi haknya, misalnya iya, menyuruh seperti itu, kekerasan. Akhirnya fisiknya itu jadi Betul, sakit, itu betul. kekerasan.
itu haknya dia juga, misalnya untuk bermain, katakanlah dia sedang dalam waktu bermain dan dia senang bermain kemudian dipaksakan oleh orang tua untuk menyanyi, itu pelanggaran terhadap anak. Apalagi Farel ngaku depresi gitu. Apalagi sampai seperti itu. Itu kekerasan dalam bentuk apa mungkin, Pak? Psikis. Psikis. Iya. Itu yang seringkali orang tua dan orang terdekat tidak sadar itu terjadi, atau mungkin ada juga yang sadar demi untuk mendapatkan penghasilan. Seperti itu. Jadi tidak memperhatikan hak anak. Seperti itu. Tentu termasuk atas laporan dugaan laporan yang masuk ke Komnas Perlindungan Anak, tentu kami kaji ya. Tentu kita tidak akan bisa membiarkan juga anak hidup dalam tekanan, anak hidup dalam eksploitasi, sekalipun itu di bawah bimbingan orang tua. Kita tentu sebagai lembaga perlindungan anak akan sekali lagi berdiri untuk membela hak anak. Jika misalnya orang tua dikatakan tidak layak misalnya, atau itu bisa kita ajuin hak asuhnya, apakah ke ibunya, ke orang terdekat, ke kakek nenek, ke siapapun, nanti pengadilan yang memutuskan. Kalau manajer boleh? Sebenarnya kalau mengajukan itu ke pengadilan dirasa itu perlu, apabila misalnya tidak cakap orang tua, ayahnya, ibunya juga tidak cakap, kakeknya juga tidak cakap, apakah kita biarkan anak ini berada dalam pengawasan atau di lingkaran sekitarnya yang setiap hari anak ini merasa terancam? Apakah kita harus biarkan? Nanti itu bisa diajukan, nanti pengadilan yang memutuskan apakah betul ayahnya memang tidak layak untuk menjadi mengasuh anak, termasuk ibunya. Tapi kita akan dorong secara kekeluargaan, tentunya Farel juga menginformasi kepada kita sampaikan dulu secara kekeluargaan bahwa si Farel hari ini mendapatkan tekanan psikis, ancaman dan sebagainya, ya. Jadi jika misalnya hari ini siapapun yang sudah melakukan pengancaman terhadap Farel, hati-hati. Komnas Perlindungan Anak berada dalam posisi garda terdepan untuk membela haknya Farel, termasuk dari orang tua kandung. Seperti itu. Sekali lagi sebaiknya sih sebagai orang tua ya, ya Farel sendiri sudah mengungkapkan di media kan bahwa dia juga nggak mau ini berkonflik dengan orang tuanya sampai ke jalur hukum. Ya, himbauan kami memang sama, diselesaikan dengan secara kekeluargaan ya. Tapi jika terbukti dan terus-terusan misalnya si Farel mendapatkan ancaman, Komnas Perlindungan Anak akan melindungi Farel.